Hai guys, masih dengan gue Cernenko di video kali ini dari sekitar teknologi Indonesia. Jadi setelah kemarin gue beberapa kali bikin video dan konten tentang teknologi gitu ya, video kali ini gue bakal bahas tentang suatu software atau perangkat lunak yang ngebantu banget buat kita dalam mengelola project atau project management gitu ya. Nah di sini software ini ngebantu gue buat jualan asuransi. Nah, kalian penasaran gak sih gimana caranya software bisa bantuin gue jualan asuransi? Jadi secara garis besar itu, gue sekarang nih jualan asuransi tuh belajar banyak hal nih, mulai dari marketingnya, terus juga gue belajar produknya, kemudian gue juga belajar kayak people skills. Nah, dan di lain sisi juga gue belajar kayak gimana caranya supaya operasional itu lebih gampang. Jadi gue nggak perlu nginget-nginget, gue nggak perlu banyak catat, gue nggak perlu, pokoknya gue pengen yang praktis, simple layaknya milenial lain lah. Jadi itu sebabnya kenapa gue coba implement Trello dari sisi gue untuk membantu operasional. Nah mungkin kalau teman-teman familiar dengan project management mungkin udah tahu yang namanya adalah Trello atau mungkin juga Jira, terus mungkin juga tahu dengan namanya Kanban dan banyak lagi sih tools yang lainnya. Somehow gue ini sekarang makainya Trello karena dia bisa digunakan secara free dan tim gue juga belum banyak, jadi kayaknya Trello sampai saat ini masih bisa mengakomodir buat kebutuhan gue. Nah jadi kayak gue tuh kayak pengen tahu nih berapa orang nasabah yang belum di follow up, berapa orang nasabah yang udah dapat penawaran gitu ya, kemudian berapa orang yang sudah mengisi formulir aplikasi atau sudah mengirimkan atau mengumpulkan formulir serta kelengkapan dokumen, dan banyak lagi tuh. Karena gue orangnya visual, jadi gue kayak butuh satu aplikasi yang gue bisa monitor semuanya dalam waktu singkat secara one screen, jadi gue nggak perlu bolak-balik. Nah ini adalah halaman depan dari Trello. Jadi di sini gue udah bikin ada board ini adalah gue bagi jadi dua, Avi dan Magi. Maksudnya adalah ini untuk mengelola klien dan existing nasabah gue dari sisi Aksa Financial Indonesia. Kemudian yang ini gue pakai buat mengelola kayak leads atau prospek atau calon nasabah untuk produk yang asuransi umum dari Mandiri Aksa General Indonesia. Nah untuk yang board Magi ini masih kosong, jadi gua mau kita research atau lihat-lihat dulu di Avi. Terlepas dari proses marketing dan dan cara ngedapetin konsumen atau calon nasabah atau prospek. Nah ini adalah Trello ini seperti yang tadi gue ceritain, di sini bisa ngebantuin gue buat manage dari sisi operasionalnya. Jadi kalau kita lihat di layar ini, kita ngeliat ada banyak user journey. Yang pertama dimulai dari not interested, kemudian ada nanti dikabari, which is jawaban yang very common. Kemudian ada proposal, kemudian ada pengiriman SPAK atau SPAJ. SPAK atau SPAJ itu adalah surat permintaan asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Selanjutnya ada submit, ada revision atau PPA. PPA itu adalah perubahan penambahan aplikasi, just in case ada informasi yang kurang atau ada informasi yang dibutuhkan secara lebih lanjut. Kemudian ada lagi approve, kemudian setelah itu ada lagi decline, setelah itu ada e-policy issued dan policy delivered. Nah, gua mau jelasin dulu dari sisi prosesnya. Jadi, biasanya kalau ada nasabah atau calon nasabah atau konsumen yang baru datang, gua bakal masukin ke daftar yang proposal, karena biasanya mereka bakal setelah nanya-nanya via WhatsApp atau via email atau mungkin telepon langsung, mereka biasanya minta dibikinin harganya tuh. Itu hampir terjadi di banyak nasabah. Jadi kalau ada calon nasabah atau prospek yang nggak minta proposal, ya gue nggak bakal follow up lagi. Biasanya mereka hanya tanya-tanya gitu doang kan. Nah kalau mereka udah minta pengen tahu berapa sih preminya, kayak minta dibuatkan penawaran, baru deh gue add card di sini sebagai tanda bahwa nasabah atau calon nasabah tersebut udah pernah dibuatkan proposal.
Nah, setelah dibuatkan proposal, biasanya mereka minta dijelasin soal manfaatnya dan segala macam. Nah, itu bisa gue jelasin semuanya over the call, atau phone, atau WhatsApp, atau SMS, atau email, atau bahkan ketemu. Nah, setelah dijelasin, mereka punya dua opsi. Bisa pindah ke not interested, atau nanti dikabari, atau malah mereka naik level ke yang namanya pengiriman SPAK atau SPAJ. Kenapa? Karena biasanya kalau mereka udah tertarik, manfaatnya udah oke, harganya juga udah oke, dan mereka mau proses lebih lanjut terkait asuransi kesehatan atau asuransi jiwanya, namanya itu gue pindahin ke sini. Sehingga gue tahu bahwa si calon nasabah tersebut sedang berada dalam proses pengiriman SPAK atau SPAJ. Nah, ketika card tersebut udah pindah, gue bisa cantumin juga nomor si JNE atau kurir atau jasa ekspedisi yang gue pakai buat mengirim dokumen SPAK atau SPAJ. Nah, lalu biasanya mereka akan isi tuh SPAK dan SPAJ yang gue kirim, dan ada tanda tangan juga kan. Setelah itu mereka bakal kirimin balik ke gue sebelum gue submit gitu kan. Nah, masih di kolom yang sama, gue juga bakal nulis dan minta nomor resinya. Jadi ketika gue kirim ke nasabah, gue share nomor resinya di sini. Ketika mereka kirim SPAK atau SPAJ ke gue juga minta nomor resinya dan gue rekam di sini. Setelah itu ketika gue udah terima, dan gue udah terima juga kayak kelengkapan dokumen seperti KTP, NPWP, kartu keluarga, dan berkas lainnya, itu semua gue submit ke aplikasi via ke AXA ya. Gue submit ke AXA, lalu nanti cardnya itu pindah ke sini. Nah, setelah disubmit, kemudian bila ada revisi atau ada informasi yang dibutuhkan lebih lanjut, gue bakal pindah ini nama yang ada di sini ke kolom yang revision atau PPA. Ini artinya ketika dia pindah, semakin dekat peluangnya menuju policy delivered atau e-policy issued gitu ya. Nah, dalam hal ini ketika kita udah dapat informasi yang dibutuhkan untuk PPA, kita bakal nunggu nih statusnya apakah approved atau decline. Nah, ini adalah murni dari sisi aksanya yang menentukan apakah pengajuan asuransi jiwa atau kesehatan itu bakal di-approve atau di-decline. Ketika dia masuk approve, biasanya nasabah bakal dapat email tuh. Selamat, pengajuan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan kalian udah disetujui atau di-approve. Nah, ketika gue dapat email itu dan nasabah terima email itu, gue pindahin nama yang ada di sini ke sini bahwa polisnya sudah issued. Selanjutnya, gue hanya perlu follow up nih, e-polisinya kapan keluar. Karena ketika e-polisi atau polis dalam bentuk soft copy atau PDF ketika udah keluar, gue bisa share langsung dengan konsumen. Nah, ketika e-polisi sudah terbit, gue langsung pindahin dari sini ke e-polisi issued. Nah, dari sini ketika e-polisinya udah gue share, dari sisi AXA akan mengirimkan buku polis ke alamat korespondensi yang udah ditulis dalam aplikasi kan. Lalu gue bakal tanyain terus tuh ke nasabahnya, udah terima polisnya belum. Kalau udah, baru namanya itu card tadi gue pindahin ke sini. Dan udah, ketika udah sampai sini maka prosesnya udah selesai untuk satu nasabah. Nah, kenapa sih gue pakai Trello yang kayak gini? Satu, karena gue pikir mungkin kalau emang bisnisnya nanti makin gede, bakal banyak leads yang datang gitu ya. Belum lagi kalau misalnya satu orang follow up untuk 4 atau 5 anggota keluarga kan bakal banyak banget nih. Nah, gue butuh kayak menggolongkan nih, mana yang buat gue prioritas dulu. Artinya ketika ada numpuk daftar orang yang di dalam proposal, kemudian juga ada banyak orang juga yang sedang pengiriman SPAK atau submit, tentu saja gue lebih prioritas buat spend waktu dan effort dan resource untuk orang-orang yang berada di SPAK dan SPAJ ini kan. Selanjutnya juga ke submit. Lalu begitu juga dengan ketika di approve atau e-policy issued. Karena gue pernah dapat komplain gitu ya dari nasabah, mereka udah bayar tapi policy deliverednya cardnya itu belum juga pindah ke policy delivered. Nah, artinya mereka udah terima e-policy issued nih, tapi buku polisnya mereka belum terima juga kan. Artinya agar card yang ada di sini bisa pindah ke sini, gue masih follow up tuh ke bagian internal AXA, apakah polisnya udah dikirim atau belum, apakah udah diterima belum, dan dikirimnya tanggal berapa, dan informasi-informasi gitulah. Sehingga semua informasi yang gue dapat dari internal atau dari backend AXA semuanya itu kerekam di sini gitu.
Nah, di sini juga ada not interested, nanti dikabari proposal. Nah, kenapa Trello ini gue pakai? Karena gue kebayang kayak misalnya gue ada banyak nasabah, terus ya itu maksudnya soal prioritas juga gue bisa atur mana yang lebih prior, mana yang less prior. Kemudian juga gue bisa follow up untuk tiap-tiap proses, tiap-tiap nasabah gitu ya, prosesnya sudah sampai mana. Jadi tiap gue mulai gitu, tiap weekday or even tiap weekend, tiap hari maksud gue juga bisa ngecek mana informasi mana atau card mana yang udah bisa gue update. Let's say misalnya kita mulai dari contoh, ini adalah di sekitar teknologi. Nah, dia udah jadi nih cardnya. Lalu ketika dia udah jadi, ada orang namanya di sekitar teknologi sudah terima proposal yang gue kirim via email atau via WhatsApp kan. Lalu misalnya orang ini dia minta dikirimkan SPAJ-nya karena ingin proses lebih lanjut. Tinggal gue pindah deh ke sini. Nah, artinya orang ini sedang dalam proses pengiriman SPAJ. Kalau udah begini, biasanya gue bakal tulis nih nomor si pengiriman adalah misalnya 123456789. Nah, lalu setelah itu mereka bakal kirim balik ke gua kan. Nah, gua bakal nulis lagi nomor isi pengiriman ke Jakarta misalnya. Berarti gua misalnya tulis Nah, dengan adanya nomor resi ini gue bisa ngecek ke website atau ke layanan atau ke aplikasi kurir atau logistik atau ekspedisi yang ditentukan. Gue bisa ngecek statusnya udah sampai mana, apakah sudah sampai ke alamat tujuan atau belum. Nah, setelah itu ketika proses di sini udah selesai dan kelengkapan dokumen serta fotokopi yang dibutuhkan udah ready, gue hanya perlu pindahin ini ke submit. Ini berarti di sekitar teknologi ini udah masuk ke fase submit, artinya dokumen dan aplikasi udah diterima dan udah kita submit ke AXA untuk direview. Nah, bila ada revisi atau ada PPA, penambahan perubahan aplikasi, gue pindahin ini ke sini untuk menandakan bahwa orang ini sedang membutuhkan PPA atau penambahan perubahan aplikasi. Dengan demikian, ketika dokumen PPA ini udah dipenuhi atau revisinya juga udah dipenuhi, kita hanya perlu menunggu dari sisi AXA keputusannya bagaimana, apakah approve atau decline. Bila decline, dia tinggal masuk sini aja dan sudah, kita nggak ngapa-ngapain lagi. Artinya kita udah nggak perlu lagi alokasi resource dan effort ke sini. Kemudian bila dia approve, maka dia masuk ke card yang sebelah sini, ke kolom approve. Artinya sudah ada satu orang nih yang pengajuan polis SPAJ atau SPK-nya di approve. Selanjutnya kita menunggu apakah e-polisinya sudah issued atau belum. Bila kita sudah mendapat email yang menyatakan bahwa e-polisi sudah issued, maka kita hanya perlu pindahin ini ke sini. Artinya masih ada satu langkah lagi nih sebelum akhirnya dia terima buku polis, yakni polisi delivered. Ketika e-polisinya udah kita terima, lalu kita share ke nasabah gitu ya. Nah, nanti AXA akan mengirimkan buku polis serta kartunya bila ada ke alamat yang sudah ditentukan. Ketika nasabah udah confirm bahwa buku polis dan kartunya kalau ada sudah diterima, maka gue hanya perlu pindah ke sini dan selesai proses untuk satu orang. Bila ada 10 atau 100 atau 1000 orang lainnya, gue hanya perlu ngulangin tahap ini secara ya repetitif sih. Artinya dari sisi sistem, mekanisme, alur, flow, dan operation itu udah jalan, hanya mindahin card aja. Jadi gue nggak perlu khawatir loss information atau misalnya si Bapak X dia prosesnya udah sampai mana. Kecuali kalau gue kayak miss atau lupa update informasi yang ada di Trello, ya hal tersebut bisa kejadian. Jadi artinya emang gue sebagai agent juga yang handle operation dan penjualan asuransi juga, gue masih disiplin terkait update atau report ke Trello nih. Jadi sebenarnya Trello ini kayak bos virtual. Jadi apapun yang gue lakukan, laporannya ke sini, update-nya ke sini. Jadi suatu saat gue butuh informasi, gue butuh gue butuh follow up orang, misalnya si bapak ini udah nggak pernah gue follow up lagi, gue lihat nih
gue bisa cek siapa aja ada orang yang ada nanti dikabari, gue bisa follow up mereka. Atau mungkin untuk orang-orang yang ada di non interested, gue bisa juga tawarin produk yang lain, atau ya banyak lah. Jadi itu sebabnya kenapa Trello ini sangat ngebantu gue banget gitu. Dan satu hal lagi, Trello ini bisa gue pakai secara gratis. Jadi kayak ya maksudnya gue nggak perlu bayar untuk menggunakan teknologi yang memudahkan pekerjaan gue gitu loh. Dan nanti mungkin ketika misalnya gue udah punya tim sendiri, ini kan gue bisa invite nih. Nah, gue bisa invite, nanti tim gue juga bisa memulai proses yang sama dengan gue. Artinya ketika tim gue juga makin besar, proses yang dilakukan pun sama, sehingga ya semuanya itu standar dari sisi SOP. Dari sisi tim gue, SOP-nya adalah ada not interested, ada nanti dikabari, ada proposal, pengiriman, submit, dan sampai ke policy delivered. Nah gitu tuh, gitu aja penjelasan dari video kali ini tentang Trello. Jadi nggak bakal lama-lama, nggak bakal banyak. Semoga videonya ini bermanfaat dan teman-teman juga bisa pakai Trello untuk kebutuhan atau kegiatan atau pekerjaan sehari-hari gitu ya. Mungkin kayak misalnya buat daily activities, atau kayak sesederhana membersihkan rumah gitu ya, atau mungkin menyapu, atau misalnya menyiram tanaman. Kita mesti kayak nggak perlu mengingat semuanya, kita hanya perlu menggunakan Trello, dan kolom-kolom ini bisa di custom sesuai kebutuhan. Nah itu aja dari sekitar teknologi Indonesia, dari gue Cernenko. Sampai jumpa di video selanjutnya di lain kesempatan. Bye bye.